semuanya, jadi di sini aku Adia Aprilia dengan NPM 2313031034 akan menjelaskan tentang peran akuntansi sektor publik di era digital. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik. Let's go! Oke, jadi di sini kita akan ngebahas tentang peran akuntansi sektor publik di era digital. Sebelumnya kita masuk ke pengertian akuntansi sektor publik itu sendiri dulu. Jadi apa sih akuntansi sektor publik itu? Akuntansi sektor publik itu adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola uang negara secara transparan dan bertanggung jawab. Nah, di era digital seperti sekarang ini, semua pencatatan itu sudah banyak dilakukan menggunakan komputer dan sistemnya itu online, sehingga pekerjaan jadi lebih cepat, bisa jadi lebih rapi dan lebih mudah diawasi, karena kan kita bisa mengawasi dari jauh gitu. Nah, untuk perannya, yang pertama itu ada meningkatkan transparansi keuangan pemerintah. Nah, jadi akuntansi sektor publik ini berbasis digital membuat laporan keuangan pemerintah itu lebih mudah diakses dan lebih terbuka. Jadi, masyarakat-masyarakat yang mau lihat itu bisa mengetahui penggunaan uang negara itu seperti apa. Jadi, lebih terbuka. Yang kedua ada memudahkan pengawasan penggunaan anggaran. Nah, dengan sistem akuntansi sektor publik berbasis digital, ini membuat pengawasannya lebih cepat dan lebih tepat, karena kan dia bisa dari jauh kan. Nah, sehingga mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan dana tersebut. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan pemerintah. Nah, dengan adanya akuntansi sektor publik berbasis digital, itu data keuangannya lebih akurat dan lebih tersusun rapi. Nah, hal tersebut membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengambil keputusan yang lebih efektif untuk masyarakatnya lagi. Jadi, balik lagi untuk kita semua, untuk masyarakat. Contoh penerapan akuntansi sektor publik di era digital. Contohnya yang pertama itu ada e-budgeting dan e-planning. Nah, itu adalah sistem online yang digunakan pemerintah untuk merencanakan dan menyusun anggaran. Nah, jadi semua rencana kegiatan dan penggunaan keuangannya itu dicatat melalui komputer. Jadi bisa lebih rapi, bisa mudah dicek dan mengurangi kesalahan atau kecurangan. Kan kalau misalnya tulis tangan kan bisa kalau misalnya nggak teliti kita ngelihatnya, nah itu bisa dicurangin. Tapi kalau misalnya dari e-budgeting atau e-planning itu dia langsung terdeteksi sama komputer tadi. Oke, yang kedua ada sistem informasi keuangan daerah atau disingkat dengan SIKD. Nah, hal ini adalah sistem yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk mencatat dan mengelola keuangan daerah, misalnya pendapatan atau pengeluaran suatu daerah tersebut. Nah, dengan adanya SIKD ini, laporan keuangan daerah ini bisa dibuat lebih cepat, lebih jelas, dan mudah diawasi. Yang terakhir ada website APBN dan APBD. Jadi apa sih website ini? Website ini adalah situs resmi pemerintah yang menampilkan informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara maupun masyarakat atau daerah. Nah, termasuk kita, siswa atau mahasiswa, dan bisa melihat dari mana uang negara berasal dan untuk apa itu digunakan. Sehingga pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan. Jadi sebenarnya intinya apa sih ada era budgeting ini? Kan dari tadi dibilang kalau misalnya kita mau ngecek itu bisa lebih cepat, lebih rapi, dan mengurangi kesalahan. Jadi itu sebenarnya intinya. Adanya era digital ini kan kita semakin maju, kita semakin berkembang. Jadi kita harus bisa memanfaatkan hal tersebut ke yang positif. Tapi ternyata di balik itu semua, akuntansi sektor publik era digital ini ada kekurangannya, ada tantangannya lah. Yaitu apa? Yang pertama itu kurangnya SDM yang menguasai teknologi. Artinya apa? Berarti masih banyak SDM atau pegawai kita itu yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, gaptek lah istilahnya. Nah, sehingga pengelolaan dan pelaporan keuangan ini belum bisa berjalan secara maksimal.
Yang kedua ada resiko kebocoran data. Nah, resiko ini memungkinkan data keuangan pemerintah itu disalahgunakan atau disalah akses gitu, diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga perlu sistem keamanan yang sangat kuat. Dan yang terakhir itu ada kesenjangan akses teknologi. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua daerah memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Misalnya dia internetnya kurang lancar atau daerah ini nggak punya perangkat komputer. Jadi penerapan sistem digitalnya belum bisa merata.